Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah, terima kasih Engkau selalu mengingatkan kami bahwa kami harus bertobat, bertobat, dan bertobat. Ternyata bukanlah yang gampang dan mudah untuk kami untuk mengalami keagungan misteri luar biasa-Mu, sehingga kami mendekat dan menanggalkan segala sesuatu yang bukan Engkau dan mendengarkan pewahyuan diri-Mu bagi kami. Berkatilah kami ya Bapa, supaya kami bertobat dan mengikuti Engkau di atas segala sesuatu. Terpujilah nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, pada hari Minggu ketiga dalam masa Prapaskah, kita diajak untuk bertobat dan bertobat dan bertobat. Kita diingatkan oleh Yesus akan kematian yang mengenaskan, kematian yang mengerikan dari orang-orang yang mendapatkan kecelakaan, dan mereka melaporkan tentang 18 orang yang ketimpa menara, ya. Kemudian orang yang mati dengan mengenaskan itu. Dan Yesus mengatakan, kamu kira dosa mereka lebih besar daripada dosamu? Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan menjadi seperti mereka, mati dengan mengenaskan. Rasanya Yesus mau mengingatkan kita bahwa kita harus bertobat, tidak bisa tidak. Pertobatan adalah suatu konsekuensi logis dari kita mengikuti Yesus. Bukan aku ya Tuhan, bukan aku. Tuhan, kasihlah aku orang berdosa ini. Bertobat berarti kita menggunakan cakrawala, cara pandang, horizon, sikap Allah lebih daripada sikap kita masing-masing. Pertobatan berarti menggunakan kacamata Allah dalam melihat segala sesuatu. Menggunakan perspektif Allah dalam menilai sesuatu. Tidak mudah mengadili, tidak mudah menghakimi, ya. Tidak mudah menilai negatif orang lain. Itulah suatu proses yang panjang dan suatu proses yang tidak mudah, bahkan sulit sekalipun. Di usia saya yang demikian pun mungkin pertobatan saya barulah 1/5%-nya. Lebihnya mungkin masih kekuatan kita sendiri, kekuatanku sendiri. Kita masih menggunakan cara pandang, cara lihat, cara bersikap dari kacamata kita. Dan itulah yang Anda lihat di belakang saya adalah Santo Yosef. Ya, ketika dia tahu bahwa Maria mengandung bukan karena dia, dari cakrawala, cara pandangnya dia sendiri, dia akan pergi, akan meninggalkan Maria. Tetapi kemudian Tuhan datang mengubah bahwa itu harus diterima. Bukan cakrawala dia, bukan cara pandang dia. Cara pandang Allah, dia mengandung karena Roh Kudus. Ambillah dia, ya. Ambillah Maria menjadi istrimu karena ia mengandung karena Roh Kudus. Pengalaman batin inilah yang saya kira akan mengubah seluruh perspektif, seluruh pandangan kita untuk melihat segala sesuatu dari kacamata Allah. Kita melihat contoh hari ini, Musa. Kita tahu Musa adalah orang Yahudi yang diasuh oleh putri Firaun. Dan ketika dia sudah cukup dewasa, dia melihat dan dia sadar sebagai orang Yahudi, dia membela orang Yahudi yang sedang bertengkar, bahkan membunuh orang Mesir yang melukai orang Yahudi. Lalu ia pergi ke Midian, di sana dan menikah dengan seorang anak seorang Midian di sana, kepala suku di sana. Dan dalam ketika dia sedang mengembalakan domba, dia melihat apa? Dia melihat semak yang yang menyala tetapi tidak terbakar. Semak yang menyala tapi tidak terbakar.
Maka dari jauh dia mendekat kepada semak yang bernyala itu, tapi tidak membakar semak itu. Dan dia diminta untuk melepaskan kasutnya, lalu mendekat kepada semak itu. Disitulah dia mengalami suatu pengalaman akan Allah. Semak itu tidak terbakar, tidak habis. Saya pernah memasuki tempat itu di Gunung Sinai, di Gunung Horeb. Disitulah kemudian terjadi dialog bahwa Musa harus kembali ke Mesir dan membebaskan bangsa Israel yang tertindas. Dan di situ pula Tuhan mewahyukan namanya, karena Musa bertanya, siapakah engkau? Dan Allah mengatakan, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, dan ini penting bagi kita supaya Allah yang kita wartakan itu adalah Allah yang menyejarah. Ya, bukan sekedar Allah yang menyatakan di Allah, siapakah engkau? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Yesus. Ya, jadi kita harus ingat bahwa Allah menyejarah dalam sejarah hidup manusia. Lalu siapakah engkau? Dikatakan bahwa aku adalah aku. Ya. Kenapa Allah tidak menyatakan siapa nama sebenarnya? Ya, siapa nama dia sebenarnya? Sebab kalau dia menyatakan namanya, maka Tuhan bukanlah Tuhan, karena dia dengan nama itu mengungkapkan dikuasai. Saya mengenal namamu, saya menguasai namamu. Maka aku adalah aku, misteri. Allah yang hadir, Allah yang hidup, Allah yang ada, Allah yang peduli, Allah yang terlibat dalam sejarah manusia. Itulah Allah bangsa Israel. Easa ele Easer. Ya. Dan disitulah muncul kata Yahweh. Yahweh adalah Allah yang hidup, Allah yang hadir, Allah yang ada. Bukan dewa-dewi seperti bangsa-bangsa di sekitar. Bahkan di saat sekarang ini. Jadi Allah yang benar itu adalah Allah bangsa Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Yesus. Ya, dalam sejarah yang terlibat dan melibatkan diri dalam situasi kita. Yang membebaskan kita dari segala dosa. Dan membebaskan kita dari segala belenggu maut, ya, penderitaan. Dan itulah Allah yang memberikan diri, memberikan Yesus putranya, dan memberikan Roh Kudus kepada kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang sebetulnya mau disampaikan kepada kita semua adalah bahwa ya, kita mempunyai Allah yang adalah Allah yang hidup, Allah yang peduli, Allah yang care terhadap kita. Ya, semoga dengan Allah yang demikian peduli dengan kita, ya, Allah yang mau membebaskan kita dari segala dosa, dari segala kelemahan, keterbatasan. Allah yang itulah yang diwartakan dan kita wartakan kepada segala bangsa. Allah di mana Yesus diberikan kepada orang-orang tertentu di dunia medsos. Kita melihat bagaimana Yesus hadir mengubah orang, ya, dari orang yang tidak percaya menjadi orang yang percaya dan beriman pada Yesus. Pengalaman Musa adalah pengalaman yang begitu luar biasa, ya. Dan para bapak gereja mengungkapkan nyala api yang tidak membakar itu adalah seperti Bunda Maria. Itulah keperawanan Maria. Dia melahirkan Yesus, tetapi Maria tetap murni. Itulah yang dipahami oleh para bapak gereja. Demikian juga dengan kita. Kemurnian Bunda Maria meski dia melahirkan Yesus seperti nyala api yang menyala tetapi tidak membakar. Suatu simbolisme yang luar biasa. Keselamatan hanya datang dari Allah dalam kemurnian dan kesucian. Dan Tuhan ingin kita semua diselamatkan lewat Bunda Maria, lewat Santo Yosef yang merawat Yesus, yang memelihara Yesus sedemikian luar biasanya, di mana Maria dan Yosef memberikan segala-galanya untuk Yesus, merawat Yesus. Maka betapa tidak mungkinnya bahwa Yesus pada waktunya memberikan rahmat kepada Maria, memberikan rahmat kepada Yosef, supaya tetap membantu kita di dunia ini ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang berat sekalipun. Sekali lagi,
Yesus dan Bunda Maria, Yosef dan Bunda Maria memberikan Yesus kepada Anda, memberikan Yesus kepada kita semua. Dalam Bunda Maria dalam melahirkan Yesus, dan Yosef yang memelihara Yesus sejak kecil hingga besar. Mereka berdua memiliki peran yang luar biasa. Maka kita sebagai orang Katolik harus bangga, harus berterima kasih atas dua orang yang sampai sekarang masih memberikan diri mereka untuk menyelamatkan kita dan menebus kita. Saudara, betapa bahagianya Yosef mendapat tempat yang begitu layak di surga dan dihormati oleh Yesus, dihormati oleh Maria. Kemarin kita merayakan Yosef, pelindung gereja, pelindung keluarga. Semoga gereja yang berada dalam situasi yang sangat sulit ini, semoga keluarga-keluarga yang mengalami situasi yang sangat berat ini dibantu oleh Yosef. Gereja dan umat Allah dan keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh dihancurkan oleh iblis. Yes, suami istri, anak-anak dikacau balaukan dengan berbagai macam hal. Semoga kita datang kepada Yesus lewat Santo Yosef. Ite ad Yesus. Semoga kita datang kepada Yesus, datang kepada Yosef, datang kepada Bunda Maria, supaya kita mendapatkan anugerah yang berlimpah dari Tuhan, rahmat pertobatan. Tuhan Yesus, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus, kasihanilah aku orang berdosa ini. Semoga Tuhan memberkati Anda lewat Santo Yosef dan Bunda Maria, sehingga Yesus hadir dan sudah hadir dalam diri kita, menunjukkan rahmat dan kasih-Nya melimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.